Oke, oke. Dan kita flashback ke masa-masa sekolah ya. Ini gambarnya boleh kita lihat Kit? Ini bukan Mas Andi tentu saja. Ya, ini bukan kayaknya. Bukan, tetapi ini ada anak-anak bangunin sahur. Waktu itu Mas Andi begitu juga? Iya, suka juga bangunin sahur. Bangunin sahur. Terus sahurnya di mana? Tergantung ya, kalau waktu di Jakarta ya, kan kita lahir di Riau. Waktu itu biasanya sih di rumah, tapi kadang-kadang juga sahur di rumah istri pernah waktu masih pacar. Berarti usia berapa tuh? Di umur, kan kita mulai pacaran saya umur 13-14 sudah kenal gitu loh. SMP udah pacaran? Udah pacaran. Boleh tadi sama ibu ya? Ya boleh, tapi harus di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana. Terus? Ya kadang-kadang sahur di rumah dia, kadang-kadang di masjid. Tiba-tiba sahur di rumah pacar aja gitu atau? Ya enggak, kadang-kadang kan kalau misalnya bapaknya dia kan galak banget. Jadi dia suka bilang, kamu ngambil hati bapak saya, kalau mau bener-bener dia senang, kamu sholat subuh bareng sama dia gitu loh. Jadi saya waktu itu ya kadang-kadang suka carmuk lah. Jadi ke bapaknya terus sholat subuh bareng gitu loh. Kadang-kadang suka sahur bareng. Berdua aja atau sama teman-teman yang Enggak, lain? kadang-kadang ada teman-teman ikut. Terus kadang-kadang juga nggak pernah deh sendiri kayaknya. Nggak pernah sendiri? Nggak pernah sendiri. Jadi selalu ditemenin? Iya. Oke, saksi matanya nih? Bro. Oh, panggilnya bro. Dapat dari mana ini? Iya dari jalan. Silakan diperkenalkan Mas Sandi. Ini sahabat saya dari TK namanya. Dari TK? Dari TK, namanya Yuki Taufik Hidayat, sama-sama main basket. Dan silakan ya, sambil duduk. ini mungkin yang salah satu yang paling berjasa ngenalin saya sama istri saya. Iya Mas. Mak Comblang. Iya, Comblang. karena dulu kan kita sering kebetulan sering main bersama kakaknya Nur, Ibu Nur, istri dari Pak Sandi. Terus kita ngelihat nih kayaknya ada kecocokan nih. Yang satu. Kita tuh siapa aja? Saya ada berdua sama sahabat saya juga, kebetulan nggak hadir di sini. Jadi yang satu kan ganteng, pinter, terus disiplin. Terus, nah yang satu bunga sekolah lah di sana. Oke. Di SMP Al Azhar ya dulu ya. Nah, Oke. terus ya kita sering main ke rumahnya gitu loh. Terus ke rumahnya, terus kebetulan beberapa kali ketemu Nur di sana gitu loh. Terus ibunya juga kayaknya kelihatan cocok. Ibunya juga mendorong-dorong. Tuh lihat tuh, cakep tuh gini gitu. Ya udah kan kebetulan ya kita sepakat gitu loh. Ya udah kita jogetin aja lah, kenapa sih? Karena anak SMP tuh ya? SMP kelas 2 kelas 3 lah gitu loh. Oke, Nah, terus ya udah kita sempat temenin jalan berapa kali gitu, akhirnya mereka jadian gitu loh. Tahu tuh proses jadiannya gimana? Saya nggak inget pasti gitu loh, tapi PDKT-nya itu sampai kita suka, kan dulu waktu kecil rumah saya sama dia tetanggaan, jadi suka sholat bareng di Al Azhar, sholat subuh, terus sama taraweh bareng. Nah beberapa kali kita numpang sahur di rumah mertua Pak Sandi ini. Itu modus juga ya? Modus. Modus. Jadi belaga bang sahur padahal mau ketemu gitu kan. Tapi ketemu. Tapi ya kadang ketemu, kadang enggak gitu. Tapi yang pasti ya saya ngelihat ada kecocokan gitu loh. Nah, teruslah mereka jadian gitu loh. Iya, sampai sekarang gitu loh. Ya, sampai sekarang. Putus sambung sih yang saya tahu gitu. Oke. Jadi tapi alhamdulillah sampai sekarang berhasil berarti comblangnya. Dapat fee berapa? Belum nih sampai sekarang nih makanya. Udah bangun rumah di surga kan. Oke, alhamdulillah.
Katanya kalau nyomblangin dapat masjid di surga ya. Masjid di surga. Oke, Mas Yuki terima kasih ya. Ya, Sudah membuka-buka bagian-bagian. Untung tapi aku takut aja dia mau buka-buka yang aneh-anehan siapa ya? gitu. Banyak. Apa tuh Mas Yuki? nanti aja di Nanti ya. Oke, kami kembali saat lagi. Sekarang apapun yang ini saya tetap sama kamu, kita jalanin lagi dari nol. Kong! Kong! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Om, cari siapa? Saya Mari masuk. perkenalkan, Frankie Johansah dari PT Angin Ribut, bagian impor ekspor segala barang. Dan Anda siapa? Film Benyamin, itu kan tadi kenalan sama perempuan tuh, sama anak gadis lah begitu ya. Terus selanjutnya pacaran ya, dan kemudian ditongkrongin sama bapaknya. Iya mirip-mirip lah begitu. Mirip-mirip kurang lebih ya. Emang gitu waktu itu pacarannya? Ditongkrongin? Ditongkrongin, jadi kita ngomongnya di sini, terus bapaknya nggak jauh-jauh amat di situ, terus kalau udah lewat waktunya dia suka gitu. Terus Itu kita, kode. itu Kode kode keras. Tagar kode keras. Hashtag kode keras ya, akhirnya ya pamit lah om, pulang dulu om. Gitu. Saking lamanya pacaran, aku panggil om kan, 13 tahun pacaran panggil om. Sekarang udah 20 tahun kawin masih panggil om. Om juga. Masih panggil om. Masih galak. Saking galak, saking takutnya. Om, lagi nonton sekarang Om nih. Maaf om. Oke, ini boleh dong ya saya ngobrol sama Om? Boleh dong, boleh. Serius? Serius, boleh. Boleh? Ada di sini. Kenapa kok mukanya kaget? Takut lah. Galak. Galak banget. Emang kenapa sih segalak apa? Mana coba sih Om? Ada sih om. Om? Mana ada di mana nih Om nih? Nggak mungkin lah. Ada dong. Nih. Yo. Ini anaknya. Oh ini anaknya. Aduh, pasti pada sirik semua nih. Mbak Nur apa kabar? Baik, Mbak. Jadi bener ya ayahandanya galak. Aduh, galak Ini banget. siapa? Ya Allah. Diboyong. Salam dong, salam. Halo sayang. Boleh diceritakan nih Mbak Nur ini siapa dan siapa keberapa dan bagaimana? Ah. Ini anak saya yang nomor 2, Sandi Uno rambut panjang. Oh iya. Ini Sulaiman yang nomor 3, yang paling Oke. kecil ya. Yang pertama sambil duduk silakan. Iya. Yang pertama kemana? Yang pertama lagi sekolah di luar, di Boston ya, di Udah Amerika. kuliah Udah berarti. kuliah kebetulan. Oke, nih sebelum ke anak-anak dia mau salaman terus. Excited ya. Mbak, itu waktu ditungguin tuh emang ya nggak bisa apa-apa gitu. Pernah nggak sih ngerasa bapak jangan tungguin atau gimana gitu? Galak banget. Tapi ya gitu deh, udah kayak Cinderella. Jadi kalau pergi bilangnya ke mama, tapi boleh pulang jam 12. Ya udah harus patuh, tapi selalu ada temennya Sandi yang harus nemenin. Itu sahabatnya. Kamu kayak lagi lebaran deh ya, salaman terus. jadi apa Rosan ya yang selalu nemenin supaya boleh bertiga. Jadi harus ada satu orang. Oke, pernah pulang terus dimarahin sama ibu? Pernah banget, itu udah nightmare banget. Gimana tuh? Jadi Karena bulan puasa ya, itu pun nama Rosan kan selalu pergi bertiga. Nah jadi memang kita pulangnya tuh sebelum sahur kan jam 3, waktu itu jam 2 kali ya. Jadi ibu saya ngebangunin tapi ditaruh guling kan, jadi kakak saya begitu ditanya mana ini si Nur, aduh udah deh, supaya pura-puranya tuh ada saya karena kan selalu dibangunin sama mama kan. emang Mbak Nurnya kemana? Justru saya pergi, jadi begitu. Lewat mana emang nggak ketahuan? Ada pintu samping yang pintu rahasia ya. Jadi saya tuh paling Badung, paling nggak mau ini, pokoknya nurut gitu. Jadi saya udah bilang, aduh udah deh, pokoknya nanti apa yang terjadi. Tapi di situ si Sandi itu
kuat ya ininya karena mama saya itu kan yang juga super galak. Jadi saya udah bilang udah deh jangan deh, lebih baik kamu pulang, jangan nungguin. Maksudnya enggak, saya mau pamit, maksudnya mau kasih tahu. Bener kan, orang kan biasanya orang tua kalau dipamitin maaf anaknya pulang malam atau Itu langsung. ini enggak, terbalik. Udah kuntilanak semua keluar kata-kata. Jadi Mas Sandi itu udah baru saya bilang pergi, udah deh jangan denger nanti kamu ini shock karena ya udah baru dia pergi. Masa-masa pacaran ya 13 tahun Mbak? Iya. Lama banget itu. Lama. Jadi semua orang kalau nanya masih sama yang dulu, masih gitu kan. Masih sama yang dulu gitu. Iya. Terus kawinnya sama siapa? Masih yang dulu, masih. Aku bilang jadi hebat ya bertahannya, iya. Habis itu yang paling awet, aku bilang. Putus balik. Pokoknya itu udah jadi kayak ini aja kalau yang namanya karena long distance kan, pacarannya jarak jauh. Jadi ya Terus gitu. Mbak Nur juga sempat sama yang lain dulu? Sempet enggak kali. Ada lah. Oh, Mas Sandi juga ada? Ada lah. Mengklaim diri sendiri setia. Iya. Ada juga. Supaya ada perbandingan kan, kalau nggak oke. gitu nggak bakalan tahu yang mana yang terbaik gitu kan. Jadi ya di sela-sela pas putus itu jadi justru malah ada jeda di mana kita oh oke deh bedanya dia sama Sandi ini. Memang Sandi itu ya super sabar dan superman. Jadi dia seperti mentor saya kali ya karena saya banyak belajar dari Mas Sandi karena Mas Sandi itu selalu mengajarkan sesuatu yang baik gitu. Jadi buat saya oke, saya itu kan orangnya yang agak egois ya mungkin karena anak tengah-tengah, terus saya juga berlapan saudara, jadi saya kadang-kadang yang saya harus ikutin yang mana nih. Jadi Mas Sandi itu ya sebagai suami tapi juga sebagai guru buat saya. Mbak, awal-awal itu kan dulu sempat yang sampai harus jual berlian segala macam. Iya. Berat nggak? Itu dulu sih mungkin karena saya sendiri juga karena lillahi ta'ala ya, maksudnya karena saya grew up dari bapak saya itu kan sangat religius ya, Betawi ya. Jadi segala sesuatu tuh saya kembalikan lagi ke Allah. Kalau memang belum rezeki kita ya udah kita harus ikhlas gitu. Jadi disitulah Mas Sandi merasa yakin. Sekarang apapun yang ini saya tetap sama kamu, kita jalanin lagi dari nol. Itu yang akhirnya membuat Mas Sandi jadi kuat ya. Oke. Berat waktu itu Mas ya? Pinter dia. Kenapa? Dia kan invest tuh, jualan perhiasan invest. Terus ya alhamdulillah usahanya berkembang terus. Jadi sekarang setiap tahun dia terima dividen hasil investmentnya. Jadi kalau sekarang dia beli perhiasan, dia bilang udah deh jangan banyak tanya-tanya deh. Dulu waktu gue jual perhiasan juga gue nggak pernah nanya-nanya lo. Harus balik modal ya. Balik modalnya nggak sekali, Iya, berkali-kali. berkali-kali. Selama berpuluh-puluh tahun. Iya. Oke, nah sekarang anak 3 gitu ya. Kamu melihat, manggilnya apa? Papa. Kamu melihat papa itu galak sama kamu, disiplin atau apa gitu? Enggak, papa orangnya nggak galak. Tapi pas kita kecil galak banget. Pas lagi kecil Iya, pas kita digalakin. kecil digalakin. Contohnya apa? Contohnya kalau mau telat sekolah ski gitu, papa pasti marahin gak boleh telat sekolah. Dimarahin. Iya. Kalau sampai telat kamu diapain? Papa biasanya gimana ya, waktu itu aku inget banget, papa pernah nangis gara-gara dia kira tuh aku lambat pas mau ke sekolahnya itu. Pak, aku ski aku rusak, akhirnya beneran ski aku rusak, tapi waktu itu dia nangis, dia bilang ini nanti telat apa gitu-gitu. Jadi ya papa orangnya disiplin sih. Oke, Iya. itu kalau kesel gitu ya Mas Andi berarti ya. Nggak marahin anak, tapi lebih ke dalam gitu, lebih ke diri sendiri, iya. Kita emang Merasa gagal aja mendidik anak karena saya dikerasin sama ibu saya kan dan kita sangat tepat waktu. Jadi kalau Amira yang paling nggak tahu nih Sulaiman nanti gimana, tapi waktu Amira it's quite a challenge karena dia mobilisasinya agak lambat. Jadi aku selalu ingetin dia gitu, jangan terlambat gitu. Oke. Nur, terima kasih
sudah menyempatkan. Terima kasih juga untuk Amira. Amira. Ya. Oke, makasih dan salam untuk si Sulung. Ya, baik. Sulaiman masih teriak-teriak aja. Iya, dia happy Dia kayaknya aja. enjoy banget, dia pikir Enjoy ini banget rumahnya Mbak Oke, Indi. Mas Andi, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Sandiaga Uno. Pekan depan kita jumpa dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.